Di era sepak bola modern yang lebih taktikal dan mengandalkan kerja tim, sejumlah klub kecil mulai naik daun. Mereka yang tidak punya nama besar, skuad mewah bahkan trofi untuk dibanggakan justru mampu membuat tim-tim raksasa berkelimpangan karena keunggulan taktik, strategi, dan kerja sama tim. Musim lalu ada istilah Year of Underdogs karena banyaknya tim-tim gurem yang mampu kejutkan pentas kompetisi Eropa. Tren itu ternyata masih ada sampai musim 2024-2025. Penasaran ada tim gurem siapa saja yang bisa kejutkan dunia sepak bola? Starting Eleven List kali ini merangkum 5 klub gurem paling menghebohkan di musim 2024-2025. Let's check this out. VfB Stuttgart. Di musim yang banyak dilabeli sebagai Year of Underdog, Stuttgart cemerlang. Tim asal kota terbesar ke-6 Jerman ini secara mengejutkan finish sebagai runner-up Bundesliga musim lalu. Di Swaben mampu mengungguli klub-klub raksasa negeri Panzer seperti Bayern Munchen dan Borussia Dortmund, sembari turut merepotkan jawara musim lalu Bayer Leverkusen. Kesuksesan Stuttgart tidak terlepas dari peran Sepp Hoeneß. Ditunjuk pada April 2023, keponakan petinggi Bayern Uli Hoeneß ini berhasil membebaskan Stuttgart dari jurang degradasi. Bahkan di musim penuh perdananya, Sepp berhasil membawa Stuttgart finish kedua untuk mendapatkan tiket Liga Champions pertama tim asuhannya itu dalam 14 tahun terakhir. 2 tahun kebelakang adalah tahun-tahunnya sepak bola menyerang dan direct. Stuttgart beruntung karena Sepp Hoeneß adalah pelatih bertipikal demikian. Berkat taktik menyerangnya inilah Stuttgart masih menyandang status underdog, walau masa yang disebut Year of Underdog itu sendiri sudah berlalu. Asal tahu saja, Stuttgart yang pernah mengempas Borussia Dortmund serta menahan Juventus dan bikin Real Madrid kerepotan di UCL kini berhasil mencapai final di DFB Pokal. Memang di Bundesliga, Stuttgart hanya menempati urutan ke-11, tidak secemerlang musim lalu. Tapi tetap saja dalam beberapa kesempatan tim ini selalu punya cara untuk menaklukkan para raksasa baik di Jerman maupun di Eropa. Real Betis. Real Betis menjadi klub gurem berikutnya yang ikut menghebohkan sepak bola di musim 2024-2025. Klub asal Andalusia ini sejatinya punya historis yang panjang. Namun selama beberapa tahun kebelakang, Betis bermasalah dengan konsistensi. Klub berjuluk Los Beticos hanya menjadi penghias papan tengah sekaligus papan bawah klasemen. Musim ini nama Betis kembali banyak diperbincangkan. Puncak popularitas tim besutan Manuel Pellegrini datang ketika tim ini meminjam jasa Anthony. Sebelum itu, Betis juga sudah diperkuat beberapa bintang, termasuk Isco Alarcon yang juga pernah membela Real Madrid dan menjuarai Liga Champions bareng klub ibu kota. Sempat berjuang menghadapi degradasi di pekan-pekan awal, Betis mulai konsisten menjelang bubaran kompetisi. Anthony dan kawan-kawan kini bercokol di urutan ke-6 dengan mengoleksi 48 poin dari 31 pertandingan. Mereka ada di posisi yang sangat bagus untuk mengamankan jatah Liga Eropa musim depan. Sebagai informasi, Betis musim ini beberapa kali pecundangi tim-tim besar La Liga. Bulan Oktober 2024, mereka memukul mundur Atletico Madrid dengan kemenangan tipis 1-0. Lalu pada Desember 2024, Betis juga sanggup menahan Barcelona yang sedang ganas-ganasnya. Maret 2025, giliran Real Madrid yang dilahap, di mana Isco Alarcon memimpin pasukan putih hijau menang 2-1 atas mantan klubnya. Beralih ke kompetisi Eropa, Betis juga masih berada dalam posisi kuat. Betis sementara unggul 2-0 di leg pertama atas wakil Polandia Jagiellonia Białystok. Mereka menjadi salah satu unggulan melaju ke final Conference League bersama wakil Inggris Chelsea atau wakil Italia Fiorentina. Como 1907. Kalau klub yang satu ini kalian mungkin sudah kenal betul. Selain karena relasinya dengan orang Indonesia, Como juga mencatatkan sebuah capaian heroik dengan naik kasta dalam tempo sangat cepat. Sekarang di top tier sepak bola Serie A, Como juga tidak sekedar numpang lewat. Mereka hadir dengan tekad dan semangat untuk mengulang bahkan melampaui kejayaan masa lampau.
3 kali bangkrut, Como bertransformasi besar selepas akuisisi Hartono Bersaudara pada 2019. Hanya butuh waktu sekitar 5 tahun bagi Como untuk akhirnya kembali ke kasta tertinggi Serie A setelah 20 tahunan absen. Dari sinilah kisah bak negeri dongeng dimulai. Como berani menantang raksasa-raksasa kuat dan memastikan bahwa mereka tidak cuma numpang lewat. Narasi ini dibuat Cesc Fabregas dan anak asuhnya terus mendapat sorotan. Karena permainan atraktif mereka mampu membawa klub menuju posisi ke-13 Serie A. Como mengoleksi 36 poin dari 32 laga. Untuk sebuah klub promosi yang statusnya hampir bangkrut, raihan 9 kemenangan dan posisi ke-13 adalah sebuah prestasi. Nottingham Forest. Klub yang satu ini adalah definisi sebuah klub sepak bola sejati. Forest adalah salah satu raksasa Inggris di era lampau. Kedatangan Nuno Espirito Santo praktis membuat Forest punya wajah baru. Peraih 2 trofi UCL itu mendadak jadi penantang baru di Premier League. Kalian pasti masih ingat siapa klub yang memberi Liverpool kekalahan pertama? Atau tim yang sanggup mengalahkan dua Manchester City dan United pada bulan Maret dan April tahun ini? Ya, inilah Nottingham Forest. Klub yang kembali menikmati masa jayanya. Gambaran lebih besarnya, Forest sejatinya tampil impresif karena kombinasi maut antara manajemen dan juga kepiawaian pelatih. Sejak kedatangan Evangelos Marinakis, tim ini bak menemukan bapak baru. Di bawah komando pria yang juga menjadi pemilik Olympiakos ini, Forest perlahan bangkit dari keterpurukannya. Kalau kalian ingat, Forest bukan cuma menantang gelar Premier League, tetapi juga gelar FA Cup. The Forest dijadwalkan akan bentrok melawan Manchester City di partai semifinal nanti. Bisa jadi Forest akan mati-matian dalam duel ini, mengingat FA Cup adalah momen terbaik untuk mengakhiri dahaga trofi mereka di kompetisi ini sejak 1997-1998. Aston Villa mengubah peruntungan sebuah tim dari yang semula berkutat di zona merah sampai menjadi penantang para raksasa di Liga Champions. Siapa yang terpikir fakta demikian? Itulah yang terjadi pada Aston Villa. Musim buruk bersama Steven Gerrard rupanya menjadi titik balik Villa mengembalikan kejayaannya. Berpisah dengan legenda Liverpool, Villa memilih menunjuk Unai Emery. Pemilihan yang tidak sia-sia karena pria yang sohor dengan panggilan Mister Europa League itu berhasil membawa Villa kembali ke Liga Champions setelah hampir separuh abad absen. Musim ini Villa menjadi sensasi lagi. Di Premier League performa mereka sempat kendor di awal. Tapi pasca kedatangan sejumlah rekrutan termasuk pemain pinjaman seperti Marcus Rashford dan Marco Asensio, Villa mulai bisa menyodok untuk mengincar pos Eropa. Villa saat ini nangkring di urutan ke-7, menguntit Chelsea dan Manchester City yang jaraknya tak lebih dari 2 angka. Sementara itu di UCL semifinalis Conference League musim lalu juga konsisten. Mereka lolos ke fase gugur tanpa melalui babak playoff. Bahkan di perempat final yang baru saja rampung, Villa nyaris meng-comeback PSG tapi akhirnya harus gugur karena kalah agregat. Sebagai penutup, sepak bola modern kini banyak dihiasi klub-klub kuda hitam yang sanggup meruntuhkan dominasi para raksasa. Jadi, setujukah kalian kalau 5 klub tadi adalah klub-klub gurem paling menghebohkan? Atau menurut kalian ada lagi klub gurem musim ini yang layak masuk daftar? Silahkan tinggalkan jawaban di kolom komentar.